Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video ini saya mau membahas beberapa saham yang menghasilkan laba cukup besar di tahun 2025 ini ataupun hingga akhir tahun 2024. Tapi di sisi yang lain, harga sahamnya probabilitas kenaikannya cukup rendah dalam 6 tahun terakhir. Kita akan menggunakan data tahun 2020 hingga tahun 2025. Saham-saham yang akan kamu lihat ini adalah saham-saham yang probabilitas kenaikannya dalam 6 tahun hanya 1 tahun saja atau bahkan tidak pernah mengalami kenaikan secara tahunan. Tapi sebagai informasi, semua nama saham yang kita bahas bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Selain itu, saya tidak mengatakan bahwa saham ini bagus atau buruk, karena hal itu harus kamu melakukan analisa secara mendalam. Jangan hanya lihat dari sisi probabilitas, tapi lihat juga dari berbagai aspek yang lain. Sekarang mari kita masuk saja ke dalam nama-nama sahamnya. Saham pertama adalah saham BMTR. Probabilitas dalam 6 tahun terakhir adalah 17%, artinya 5 tahun turun dan 1 tahun mengalami kenaikan. Hanya pernah naik di tahun 2022 sebanyak 6,92%. Sedangkan penurunan terbesar di tahun 2024 yang mencapai 32%. Untuk tahun 2025 hingga video ini dibuat pada bulan Juni masih turun sekitar 31%. Saham kedua, MLBI. Dengan probabilitas juga 17% dalam 6 tahun terakhir, 5 tahun turun 1 tahun mengalami kenaikan. Hanya pernah naik pada tahun 2022 sebanyak 14,74%. Penurunan terbesar pada tahun 2020 sebanyak 37%. Di tahun 2025 masih turun 6,5% saat video ini dibuat. Kamu bisa lihat sini, probabilitas kenaikan pada bulan Agustus dan Desember dalam 5 tahun terakhir adalah 0% juga. Saham ketiga, HMSP. Sama seperti dua saham yang lain. Saham ini dalam 6 tahun terakhir, 5 tahun mengalami penurunan dan 1 tahun mengalami kenaikan. Hanya pernah naik pada tahun 2023 sebanyak 6,55%. Tapi sebaliknya, penurunan terbesar di tahun 2021 sebanyak 36%. Pada bulan Juni dan bulan Desember, probabilitas kenaikannya adalah 0%. Sebaliknya, pada bulan Oktober, probabilitas kenaikannya adalah 80%. Saham berikutnya ASII. Probabilitas kenaikannya secara tahunan sama yaitu 17%, hanya pernah naik pada tahun 2022 sebanyak 0,44%. Tapi untuk penurunannya paling besar di tahun 2020 yang mencapai 13%. Probabilitas pada bulan November sangat rendah dengan angka 0%, tapi sebaliknya, probabilitas kenaikan pada bulan Oktober cukup tinggi dengan angka 80%. Artinya, dalam 5 tahun terakhir, 4 tahun mengalami kenaikan dan 1 tahun mengalami penurunan pada periode bulan Oktober dalam 5 tahun terakhir. Saham berikutnya Tekim dengan angka probabilitas yang sama juga yaitu 17%. Dalam 6 tahun terakhir hanya pernah naik di tahun 2023 sebanyak 3,5%. Sedangkan penurunannya pernah turun hingga 25% di tahun 2021. Dari aspek probabilitas bulanannya memiliki probabilitas yang cukup tinggi di bulan Agustus dan September dengan angka 80%. Sedangkan sebaliknya probabilitas yang cukup rendah yaitu di bulan Januari dan bulan Maret dengan angka 33%. Kemudian ada saham UNVR dengan probabilitas kenaikan yang juga 17%, hanya pernah naik di tahun 2022 sebanyak 14,08%, tapi pernah turun hingga 46% di tahun 2024. Nah, bahkan di bulan Januari kamu bisa lihat dalam 6 tahun terakhir probabilitas kenaikannya adalah 0%. Kemudian saham JSMR. Probabilitas kenaikannya juga hanya 17%, hanya pernah naik di tahun 2023 dengan angka 63%. Sedangkan penurunannya pernah turun hingga 23% pada tahun 2022. Di bulan September dalam 5 tahun terakhir probabilitas kenaikannya bahkan 0%, artinya secara bulanan tidak pernah mengalami kenaikan. Tapi sebaliknya pada bulan April cukup tinggi dengan angka 83%, artinya hanya pernah turun 1 kali yaitu di tahun 2024. Kemudian saham BBTN dengan probabilitas kenaikan yang juga 17%, hanya pernah naik di tahun 2025, tapi ingat ini masih data hingga bulan Juni. Hingga akhir Desember kita tidak tahu apakah angka ini masih bisa menghasilkan kenaikan atau malah mengalami penurunan. Untuk probabilitas yang cukup tinggi yaitu di bulan Agustus dan Oktober yang mencapai 80%. Kemudian ada saham CTRA yang hanya pernah naik pada tahun 2023 sebanyak 23,8%. Sebaliknya, penurunannya pernah mencapai 16% pada tahun 2024. Secara bulanan, probabilitasnya cukup baik di bulan Agustus yang mencapai 100%. Ada juga pada bulan Juli dan bulan Oktober, begitu juga dengan bulan Februari.
Saham berikutnya BTPN yang hanya pernah naik 1,1% di tahun 2022, tapi untuk penurunannya pernah turun hingga 15% pada tahun 2024 dan tahun 2021. Secara bulanan, probabilitas pada bulan Januari sangat rendah dengan angka 0%. Sebaliknya, pada bulan Juli dan pada bulan November, probabilitasnya cukup tinggi dengan angka 80%. Saham berikutnya BNII, di mana hanya pernah naik pada tahun 2020 sebanyak 67%, sedangkan untuk penurunannya pernah turun hingga 31% pada tahun 2022. Probabilitas kenaikannya tinggi di bulan Juli yang mencapai 100% dalam 5 tahun terakhir, tapi sebaliknya pada bulan September probabilitasnya adalah 0%. Kemudian ada saham Dimas yang mana hanya pernah naik pada tahun 2023 sebanyak 1,8%. Probabilitas kenaikan terendahnya di bulan Desember yaitu 0%. Sebaliknya, probabilitas kenaikan tertinggi di bulan Agustus dan Oktober dalam 5 tahun terakhir. Kemudian ada saham BSDE yang hanya pernah naik pada tahun 2023 sebanyak 17,3%. Secara probabilitas cukup baik di bulan Oktober dengan angka 80%. Sebaliknya, pada bulan Maret probabilitasnya hanya 17% saja. Kemudian ada saham BTPS dengan probabilitas kenaikan yang hanya pernah naik pada tahun 2025 sebanyak 40%. Tapi sama seperti tadi ini masih tentatif karena hanya mengacu pada data hingga Juni. Kita harus tunggu data hingga Desember agar supaya hasil lebih valid. Untuk penurunannya pernah turun hingga 45% pada tahun 2024. Sebagai informasi, pada bulan Agustus dalam 5 tahun terakhir, probabilitas kenaikannya tinggi dengan angka 100%. Kemudian saham BJTM yang hanya pernah naik di tahun 2021 sebanyak 7,9%. Sedangkan penurunannya pernah turun hingga 13,6% di tahun 2024. Secara probabilitas bulanannya cukup baik di bulan Agustus dengan angka yang mencapai 80% untuk probabilitasnya. Kemudian saham SMRA hanya pernah naik di tahun 2021 sebanyak 6,3%, tapi pernah turun hingga 27% di tahun 2022. Probabilitas kenaikan paling tinggi yaitu di bulan Agustus dengan angka 80%. Tapi sebaliknya pada bulan Desember adalah 0%. Saham RALS yang hanya pernah naik 7,5% di tahun 2025 tapi masih bersifat tentatif juga karena kita harus tunggu data hingga akhir Desember. Untuk penurunannya pernah turun 28% pada tahun 2024. Probabilitas kenaikannya sangat rendah pada bulan Juli, dalam 5 tahun terakhir tidak pernah mengalami kenaikan. Kemudian ada saham SDRA yang hanya naik 0,8% pada tahun 2022 saja, tapi pernah turun hingga 24% di tahun 2024. Sebaliknya, probabilitas kenaikannya cukup tinggi secara bulanan pada bulan Agustus yang mencapai 100%. Sebaliknya di bulan Desember juga, probabilitas kenaikannya paling rendah dengan angka 0% saja. Kemudian saham MPMX pernah naik hingga 129% pada tahun 2021, tapi dalam 6 tahun terakhir hanya naik di tahun itu saja. Sedangkan penurunannya 25% pada tahun 2020. Probabilitas kenaikannya secara bulanan cukup tinggi pada bulan April dan pada bulan November. Sebaliknya pada bulan Juni cukup rendah dengan angka 0%. Artinya dalam 6 tahun terakhir tidak pernah mengalami kenaikan harga secara bulanan pada bulan Juni. Kemudian saham GGRM hanya pernah naik di tahun 2023 sebanyak 12,9%. Sedangkan untuk penurunannya pernah turun hingga 41% di tahun 2022. Untuk probabilitas kenaikannya cukup baik dengan angka 60% di bulan Oktober, tapi selebihnya bisa kamu lihat sendiri. Kemudian untuk saham BUKK hanya naik di tahun 2021 sebanyak 9,9%, tapi pernah turun hingga 24% di tahun 2020. Probabilitas kenaikan tertinggi secara bulanan ada di bulan Agustus yang mencapai 80%. Sebaliknya pada bulan Juni adalah 0%. Artinya dalam 6 tahun terakhir tidak pernah mengalami kenaikan 1 tahun pun. Kemudian ada saham LPCK hanya pernah naik di tahun 2020 sebanyak 39%. Secara bulanan, probabilitas kenaikannya cukup tinggi di bulan Oktober dalam 5 tahun terakhir. Ada saham PBRX. Nah, mulai saham PBRX ini kamu akan lihat bahwa saham-saham yang kita bahas memiliki probabilitas kenaikan 0% secara tahunan dalam 6 tahun terakhir ini. Pernah turun hingga 54% di tahun 2024. Untuk periode bulan Januari dan Maret juga dalam 6 tahun terakhir probabilitas kenaikannya adalah 0%. Begitu juga dengan bulan September dalam 5 tahun terakhir. Kemudian saham INTP pernah turun hingga 28% di tahun 2025, tapi ingat ini masih bersifat tentatif, kita harus tunggu data hingga akhir Desember. INTP juga tidak pernah naik dalam 6 tahun terakhir, setidaknya hingga bulan Juni tahun 2025.
Ada saham AALI yang pernah turun hingga 23% di tahun 2021. Sama seperti dua saham tadi, saham AALI ini juga tidak pernah mengalami kenaikan hingga bulan Juni tahun 2025. Kamu bisa lihat datanya dalam 6 tahun terakhir. Saham PWON, probabilitas kenaikannya juga 0% dalam 6 tahun terakhir hingga bulan Juni. Kamu bisa lihat datanya di sini, saham ini punya probabilitas yang juga rendah pada bulan Januari dalam 6 tahun terakhir. Pernah turun hingga 13,4% di tahun 2024. Ada juga saham CPIN yang pernah turun hingga 11% pada tahun 2023. Sama seperti beberapa saham sebelumnya, saham ini juga hingga bulan Juni tahun 2025, probabilitas kenaikannya dalam 6 tahun terakhir adalah 0%. Tapi pada bulan Mei cukup baik dengan angka 83%. Artinya dalam 6 tahun terakhir, 5 tahun naik dan 1 tahun mengalami penurunan. Saham MNCN, sama seperti sebelumnya, probabilitas kenaikan dalam 6 tahun terakhir hingga bulan Juni adalah 0%. Pernah turun hingga 47% di tahun 2023. Begitu juga dengan probabilitas 5 tahun terakhir di bulan September. Nah, tapi sebaliknya pada bulan Oktober, probabilitas kenaikannya cukup baik dengan angka 80% dalam 5 tahun terakhir. Nah, dari saham-saham yang kita bahas tadi, apakah ada saham yang menarik untuk dianalisa lebih lanjut? Ingat, saham-saham yang kita bahas ini merupakan saham-saham yang secara laba masih cukup baik. Tapi di sisi yang lain, harga sahamnya mengalami penurunan. Meski begitu, ada hal lain juga yang harus kamu pertimbangkan sebelum mengambil keputusan. Karena bukan berarti apabila kita lihat dari sisi laba dan penurunan harga saham itu sudah cukup. Kita harus masukkan juga unsur valuasi, masukkan juga prospek usaha, bagaimana manajemennya, pembayaran hutang, komposisi dividen, dan lain sebagainya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Dan sebagai informasi, sebelumnya juga saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, pada video kali ini, saya khusus akan membahas dua saham, yaitu yang pertama adalah BBRI dan yang kedua adalah ITMG. Kenapa dua saham ini yang saya bahas? Saya jadi berpikir, apakah menarik jika kita melakukan dividend investing untuk dua saham yang bertolak belakang? Yaitu yang pertama adalah banking yang terkenal dengan kinerjanya yang cukup stabil dan pembagian dividen yang juga cukup stabil. Dan yang kedua adalah saham batubara yang kinerjanya cukup fluktuatif dengan pergerakan harga saham dan dividen yield yang juga cukup fluktuatif. Apa jadinya jika kita mengkombinasikan kedua sektor ini? Kita akan melihat pada video kali ini. Tapi mohon cek lagi datanya, bisa saja terdapat kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Oh iya, sebelum lebih lanjut, informasi dulu bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Kamu juga bisa mengotak-atik dengan menggunakan saham yang lain yang sesuai dengan kriteria dan ketertarikan kamu masing-masing. Saham yang disebutkan ini, baik itu BRI maupun ITMG, hanya dijadikan sebagai contoh saja. Sekarang mari kita bahas saja untuk aspek pertamanya. Mari kita lihat dulu, BRI pernah menyentuh angka tertingginya 6.450 dan harga saat video ini dibuat di angka 3.760. Itu artinya terjadi penurunan sekitar 41%. Dan apabila harganya kembali lagi ke harga tertingginya, bisa naik sekitar 72%. Sedangkan untuk ITMG, harga tertingginya adalah 45.650 dan harga saat ini 22.100. Itu artinya terjadi penurunan sekitar 51%. Dan jika harganya kembali ke angka all time high-nya, ada potensi 107%. Pertama kita lihat dulu dari sisi capital gain-nya. Memang untuk dividen investing kita tidak terlalu peduli dengan kenaikan atau penurunan harga saham dari sisi capital gain-nya. Tapi apabila kita memperhatikan hal itu, maka kamu akan menemukan informasi yang cukup menarik. Baik itu BRI maupun ITMG sudah turun sekitar 40-an hingga 50-an% dari harga tertingginya. Dan apabila harganya kembali lagi ke angka all time high-nya, maka persentase kenaikannya akan lebih besar dibandingkan persentase penurunannya. Ini sebenarnya pedang bermata dua. Di satu sisi, kamu memang jika memiliki saham ini di harga rendah dan bisa menjualnya di harga all time high, maka ada potensi kenaikan yang sangat signifikan, yaitu 72 dan 107% untuk kedua saham ini. Tapi di sisi yang lain, apabila kamu ternyata sebelumnya sudah membeli di harga yang tinggi dan harganya turun hingga ke angka saat video ini dibuat, kemudian kamu cut loss dan nantinya kamu akan membeli lagi untuk berharap kenaikannya di angka tertingginya, maka kamu butuh kenaikan yang jauh lebih besar dibandingkan penurunan yang sudah kamu alami sebelumnya. Ini merupakan
hitung-hitungan matematika sederhana dari potensi penurunan dan kenaikan harga saham. Jadi pastikan sebelum harga sahamnya mengalami penurunan dengan drastis, kamu sudah mengambil keputusan terlebih dahulu. Apakah memang ingin hold dalam jangka panjang ataukah ingin cut loss? Jika ingin cut loss, sebaiknya mengambil keputusan sebelum harganya turun dengan signifikan. Karena butuh kenaikan yang jauh lebih besar apabila berharap harganya naik ke angka yang sebelumnya. Nah, sekarang mari kita bahas lebih lanjut dari soal dividennya. BRI membagikan dividen per lembar dengan total 343 per lembar. Dari dividen ini terbagi menjadi dua, yaitu 208,4 untuk dividen final dan 135 untuk dividen interim. Sedangkan ITMG membagikan dividen dengan total 3.473 yang terdiri dari 2.245 ditambah 1.228. Nah, dengan memasukkan unsur harga saham saat video ini dibuat, potensi dividen yield BRI sekitar 9,1% dan potensi ITMG sekitar 15,7%. Apabila kita rata-ratakan kedua saham ini, mari coba kita total untuk rata-rata dividen yield dari ITMG maupun BRI. Nah, kemudian kita bagi dengan harga saham saat video ini dibuat. Maka akan ditemukan rata-rata dividen yield sekitar 14,8% untuk BRI maupun ITMG jika kita hitung secara rata-rata. Nah, ini juga cukup menarik karena dengan potensi yang sangat besar seperti ini, dividen yield yang bisa mencapai double digit baik itu BRI maupun ITMG, sebenarnya hal ini bisa menjadi penyeimbang apabila portofoliomu mengalami penurunan dari sisi capital loss-nya. Dalam hal ini masih mengalami floating loss. Seperti yang sudah pernah saya bahas pada beberapa video sebelumnya bahwa dividen itu selain dari cash flow tahunan yang kita terima, dapat digunakan juga sebagai penyeimbang apabila terjadi penurunan harga saham. Contoh, misalkan, katakanlah harga saham BRI yang kamu beli di angka Rp6.000 dan di tahun 2025 mereka membagikan dividen 343 per lembar saham. Nah, misalnya, apabila harga saham saat video ini dibuat di angka 3.760, apabila kita membelinya di harga Rp6.000, maka coba kita hitung sini penurunan harga sahamnya berada pada angka berapa persen. Kemudian kita bagi dengan harga Rp6.000. Dari data ini kamu bisa lihat terjadi penurunan sekitar 37% dari harga Rp6.000. Sekarang bagaimana jika kita memasukkan unsur dividen? Harga beli kita yaitu Rp6.000 kita kurangi dengan dividen yang sudah diterima yaitu 343. Dengan kata lain, harga modal kita sebenarnya tersisa di 5.657. Kemudian kita kurangi 5.657 ini dengan harga saham saat video ini dibuat dan kita bagi lagi dengan harga modal kita. Maka kita akan memperoleh berapa persen penurunannya. Mari coba kita hitung di sini. Oke, kemudian kita bagi dengan harga modal kita. Maka penurunannya adalah sekitar 33 persenan. Angka ini masih lebih baik dibandingkan kita tidak memasukkan unsur dividen. Nah, itu artinya apa? Dividen ini memang sebagai cash flow tapi juga bisa sebagai meminimalisir potensi penurunan harga saham dari sisi floating loss-nya. Ini berlaku untuk semua saham, tidak hanya BRI, tidak hanya ITMG, tapi juga saham-saham lain yang rutin membagi dividen dan apalagi dividen yang dibagikan di tahun 2025 ini yieldnya signifikan besar dibandingkan beberapa tahun sebelumnya yang mereka pernah bagikan. Oke, sekarang kita masuk kepada pembahasan berikutnya yang akan kita lihat dari sisi proyeksinya. Nah, laba Q1 tahun 2025, BRI labanya 13,6 triliun yang mengalami penurunan dibandingkan laba Q1 tahun 2024 15,8. Artinya turun sekitar 13,9%. Sedangkan untuk ITMG laba Q1 tahun 2025-nya 1 triliun yang naik dari 965 miliar di Q1 tahun 2024. Itu artinya BRI mengalami penurunan laba 13,9%, sedangkan ITMG labanya naik sekitar 10,2%. Nah, apabila hal ini kita proyeksikan ke dalam angka dividen per share-nya, maka akan diproyeksikan dividen per share di tahun 2026 nanti jika mengacu pada data Q1 tahun 2025 adalah sebagai berikut. BRI yang awalnya dividen per lembarnya 343 turun 13,9% menjadi 296. Sedangkan ITMG yang awalnya dividen per lembarnya 3.473 dengan potensi kenaikan 10,2% akan menjadi 3.826. Itu artinya potensi dividen yield proyeksi BRI 7,9% yang turun dari 9,1, sedangkan ITMG naik menjadi 17,3% dari yang sebelumnya 15,7%.
Ini merupakan hubungan yang cukup sederhana dari laba dan proyeksi dividen per share-nya. Semakin tinggi labanya dengan asumsi payout ratio-nya sama, berarti ada potensi kenaikan dividen per share di masa depan. Begitu juga sebaliknya. Seperti BRI yang kamu lihat, labanya turun, berarti dividen per share-nya juga diproyeksikan turun. Untuk ITMG labanya naik, sehingga diproyeksikan dividen per share-nya juga naik. Tapi kembali lagi, ini masih mengacu pada data Q1 tahun 2025. Kita harus menunggu data Q2, Q3, dan Q4 agar supaya hasil proyeksi menjadi lebih realistis lagi. Karena ada kemungkinan di Q2 sampai Q4 labanya mengalami kenaikan atau labanya malah mengalami penurunan. Sehingga terlalu dini untuk kita memproyeksikan dari data Q1 tahun 2025. Tapi setidaknya dengan data ini saja kamu bisa lihat bahwa apabila coba kita rata-ratakan lagi berapa kira-kira persentase dividen yield rata-rata untuk dua saham ini. Nah, ini merupakan total dividen per share proyeksinya 4.121. Kemudian angka ini kita bagi dengan harga saham kedua saham ini yang kita hitung tadi. Maka kita akan memperoleh dividen yield sekitar 15,9%. Ini menarik, meskipun laba BRI mengalami penurunan dan meskipun proyeksi dividen per share-nya juga turun, tapi ternyata jika kita rata-ratakan, maka kita akan memperoleh angka dividen yield yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya adalah 14,8%, tapi saat dengan data proyeksi ini menjadi 15,9%. Kenapa hal itu terjadi? Karena ada kenaikan dividen dari ITMG akibat adanya kenaikan laba. Nah, itu artinya ITMG bisa menjadi penyeimbang dari kinerja BRI yang mengalami penurunan. Sebenarnya ini juga berbicara tentang portofolio terdiversifikasi atau terkonsentrasi. Jika kita menggunakan dua saham ini, maka kamu bisa lihat adanya penyeimbang dari kinerja ITMG yang mengalami peningkatan terhadap BRI yang mengalami penurunan. Nah, tapi bagaimana? Misalkan kita hanya membeli saham BRI yang mana kinerjanya laba mengalami penurunan sehingga potensi dividen yield secara total memang mengalami penurunan dari 9,1 menjadi 7,9%. Tapi di sisi yang lain, apabila portofolio terkonsentrasi kita hanya ITMG, labanya mengalami kenaikan dan otomatis dividen yield-nya juga naik dari 15,7 menjadi 17,3%. Dan ada opsi ketiga, yaitu dengan portofolio diversifikasi, katakanlah BRI dan ITMG. Dengan penurunan kinerja BRI dan kenaikan kinerja ITMG, maka secara rata-rata dividen yield bisa naik dari 14,8 menjadi 15,9%. Kembali lagi, semuanya tergantung kepada kamu. Kamu yang menentukan ingin menggunakan skema portofolio yang seperti apa. Sesuaikan dengan karakter dan kenyamanan kamu masing-masing. Dan ingat, video ini bukan rekomendasi, hanya sebagai informasi saja. Semoga ada pemahaman baru yang bisa kamu peroleh dari pembahasan kali ini. Ingat, kamu bisa menyesuaikannya tergantung kepada saham yang kamu tertarik untuk analisa lebih lanjut. Entah itu BRI, Mandiri, BNI, BNGA, NISP, dan lain sebagainya. Dan untuk saham-saham di bidang batubara, kamu juga bisa menggunakan saham-saham yang lain, seperti ITMG, PTBA, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan sebuah informasi sederhana terkait potensi dividen investing dari dua saham dengan dua sektor yang bertolak belakang. Dan kamu juga perlu ingat bahwa dengan adanya kenaikan dari dividen yield tentu saja akan berdampak kepada semakin cepatnya balik modal dari sisi dividen yang kita terima setiap tahunnya. Dengan adanya potensi katakanlah misalkan 10%, berarti secara sederhana bisa kita hitung mungkin akan balik modal sekitar 10 tahun. Begitu juga seterusnya. Semakin tinggi dividen yield akan membuat pengembalian dana menjadi lebih cepat dan semakin rendah dividen yield akan membuat pengembalian dana menjadi lebih lambat. Tapi ingat, ini masih proyeksi juga. Kita harus menunggu data di masa depan seperti apa, terus update kinerjanya agar supaya bisa mengambil keputusan dengan lebih cepat dan tepat. Semoga video ini memberikan manfaat kepada kamu. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.